Halo teman rasa, jumpa kembali dengan saya, Cak Tom, dan inilah Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang produk herbal yang kekinian yang bernama Blooming Seven. Langsung saja kita akan ngobrol bersama ownernya, bersama pemiliknya. Halo Mbak Numa, Halo, apa kabar? baik. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Senang sekali nih saya mengamati produk dari Blooming Seven. Keren sih packagingnya, keren banget. Sejak kapan ini Mbak Numa? Blooming Seven itu berdiri sejak 2020 Jadi pas Agustus. waktu Ya. kenceng-kencengnya COVID tuh ya? Iya. Awal-awal COVID. Pas pandemi itu Pas kita pandemi. baru mulai ke branding dan ya berjalan dengan sendirinya sih Blooming Seven itu. Apa sebenarnya arti atau makna di balik Blooming Seven? Kalau ditanya arti atau makna sih sebenarnya balik lagi ke nama itu kan doa ya Jatom ya. Jadi ini tuh Blooming Seven itu kebetulan adalah usaha saya dan suami saya. Yang mana kami itu punya anak kecil, anak perempuan namanya tuh 7 Asarinjana. Nah kita tuh berharap dari usaha kita ini bisa membuat asa ini 7 anak kami 7 ini selalu bersemi, bermekaran gitu, tumbuh dengan baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau saya ingat kalau bahasa Jawa pitulungan ya, maksudnya Iya. memohon pertolongan dari Allah. 7 ya. Mbak Numa pada saat mengawali usaha tahun 2020 itu apa produk pertama yang diproduksi, yang dibuat, yang dijual? Nah, produk pertama kita itu ini rohani yang ini nih, Rohani ya, Catom. jadi Madu, dia madu asli ya. Iya, madu mentah Madu murni, mentah. tanpa campuran dan tanpa pengawet apapun. Nah, ini tuh awal mulanya kita mau mulai Blooming Seven juga ketidaksengajaan juga sih, Catom. Lucu juga sih cerita awalnya itu. Gimana Jadi tuh, menarik. Jadi tuh kita punya keluarga yang tinggal di daerah Jawa Tengah sana. Nah, itu keluarga paman saya itu tuh hobinya tuh menernak lebah. Jadi sebagai hobi aja, nggak diniatin jual, nggak diniatin apa. Nah, saya di Jakarta nih hampir nggak pernah beli madu sebelumnya karena sering dikirimin dari sana. Nah, waktu tahun 2020 itu saat kenceng-kencengnya COVID, semua orang kan isolasi mandiri tuh. Saat itu kan trennya adalah ngirim-ngirim makanan ke kerabat, ke teman terdekat, ke siapapun pokoknya yang lagi isolasi mandiri itu kita kirim-kirimin. Termasuk saya pun ikutin tren itu gitu. Sempat kena juga? Enggak. Kena juga. Sama, kita alumni. Saya 2 kali kena COVID. Kena juga, ngirimin juga. Nah, waktu itu apa yang mau dikirimin kan agak bingung juga ya, karena kalau ngirimin makanan tuh yang lainnya udah ngirimin makanan dan ujung-ujungnya tuh waktu itu sempat kayak kulkas tuh kepenuhan gitu. Nah, akhirnya di rumah kita punya madu ini dan waktu itu kalau dikirimin dari Jawa Tengah tuh bentuknya jerigen gitu, bener-bener nggak diapa-apain, udah di jerigen plastik aja dan itu kan gede ya 5 liter dan itu kayak kebanyakan juga kan kalau untuk saya yang serumah cuma bertiga 5 liter tuh kebanyakan. Akhirnya saya botol-botolin di botol-botol plastik gitu. Nah itu saya kirimin ke teman-teman saya yang isolasi mandiri atau yang kena COVID. Nah dari situ justru feedbacknya malah bagus, malah nanya ini tuh madu apa sih, kok beda, kok ada busa-busanya gitu-gitu. Nah akhirnya feedbacknya juga bagusnya itu ini enakan loh, tenggorokan lega loh pakai ini, ngerasa badan itu lebih fit, terus rasanya juga enak. Itu dari punya keluarga kok nggak dijual aja. Nah jadi dari situ baru kepikiran, iya juga ya, kok kita nggak pernah niat dijual ya. Akhirnya coba deh bikin label yang lucu, kita branding yang lucu. Akhirnya saya coba-coba beli jar-jar yang bentuknya menarik, coba-coba iseng-iseng beli kain goni gini, lucu juga ya kalau pakai ini. Akhirnya keluarlah si Blooming Seven ini. Dan ini menarik juga teman rasa. Jadi apa namanya? Honeycomb-nya. Jadi sarang lebahnya itu include di dalamnya. Ini bisa dimakan kan ya? Bisa. Nah, ini menarik nih. Bukan hanya cairan madunya tetapi juga rumah lebahnya, honeycomb-nya. Iya, betul. Oke. Menarik sekali nih Mbak Numa. Nah, berapa lama yang
Mbak Numa butuhkan untuk waktu itu ya. Mm-mm. Selain tadi memang ceritanya apa namanya, ada masukan, ada feedback dari teman-teman yang Mm-mm. yang dikirimin madu ini oleh Mbak Numa. Mulai memantapkan oh ini kayaknya bisa nih jadi bisnis gitu. Berapa lama tuh dari inspirasi itu muncul sampai jadi gitu? Jadi ya awalnya ya itu pas dikasih feedback, kok kenapa nggak dijual aja, di branding aja yang bagus gitu. Nah itu kan aku awalnya kayak emang bisa ya gitu kan. Terus aku coba buka-buka Pinterest. Nah itu aku lihat jar-jar madu yang lucu, packing yang lucu kayak gimana. Akhirnya aku coba beli, aku cari di e-commerce, aku cari jarnya, aku coba bikin desain, terus aku kirim ke digital printing untuk dicetak, terus aku coba tempel, lalu pas udah jadi kayak udah deh bentuknya kayak gini aja, kayaknya lucunya kayak gini nih yang menarik seperti ini. Akhirnya kita coba buka e-commerce, aku coba bikin account di e-commerce. Nah itu ternyata tuh feedbacknya tuh ada yang beli, nah terusnya ada yang nanya-nanya juga, akhirnya jadinya ngobrol. Nah pembeli pertama akhirnya repeat order, itu tuh rasanya kayak menyenangkan sekali gitu. Dan bahkan ada satu pembeli itu yang dari pertama kali kita jualan sampai sekarang masih beli dan sering ngobrol gitu. Jadinya di luar itu pun juga ternyata usaha ini tuh menambahkan relasi yang baru gitu, teman-teman suportif yang baru gitu. Jadi ya nggak lama sih sebenarnya untuk memantapkan itu. Ya berjalan dari kecil akhirnya feedbacknya bagus, ya oke, mantap gitu, lanjut. Oke, dan menarik teman rasa. Jadi memang inspirasi untuk berbisnis itu bisa datang dari mana saja, dari apa saja gitu ya, dari kejadian apapun. Selama kita jeli dan memang kemudian ada kalau boleh saya bilang kayak semacam dapat hidayah gitu ya. Iya betul. dalam kalau saya gunakan istilah itu, yang lalu kemudian tapi ya akhirnya harus diniatkan gitu ya. Iya betul. Cetusan ide tadi itu kemudian harus ditindaklanjuti. Nah, setelah madu kemudian apa Mbak Numa produk keduanya? Produk kedua itu jadi tuh waktu itu kan pertama produksinya itu juga di akhir 2020 ya. Terus kan dari 2021 ke 2022, pokoknya di 2021 itu benar-benar Blooming Seven tuh cuma punya madu. Nah setelah itu tuh kayak berpikir, ini kalau pandemi selesai kayaknya rasanya nggak jualan deh. Kehidupan akan kembali normal seperti biasanya gitu. Dan madu itu pada akhirnya ya jadi orang cukup beli 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, bahkan ada yang nggak beli, yang nggak pernah beli akhirnya nggak beli lagi gitu. Nah ini tuh nggak, maksudnya untuk bisnis hal seperti itu kan tidak bisa dibiarkan ya. Lalu aku berpikir lagi, Indonesia ini kan kaya banget ya, komoditi apapun tuh ada gitu di Indonesia. Masa nggak ada sih komoditi lain yang bisa dikembangkan gitu. Akhirnya aku ngobrol sama paman aku yang petani lebah ini. Aku ngobrol, aku nanya, punya nggak sih petani komoditi lain? Akhirnya aku dikenalin sama petani teh di Lembang. Lalu kan petani teh di sana itu kebanyakan tehnya cuma teh hitam biasa ya. Terus aku ngasih contoh, kayak contoh-contoh teh-teh yang import gitu, yang Earl Grey gitu-gitu. Aku nanya, bisa nggak membuat seperti ini? Aku maunya tehnya tuh kualitinya kayak gini. Dan untungnya aku ketemu sama petani yang bisa di-challenge. Dan dia pun menerima gitu, challenge accepted gitu. Dan akhirnya dengan berbulan-bulan kayaknya nggak dapet nih, finally kayaknya emang nggak bisa deh kalau cuma satu bahan. Akhirnya saya cari-cari juga bahan yang lain. Jadi tehnya Blooming Seven itu nggak ada yang cuma satu bahan aja rata-rata, dan pasti itu ada daun teh dan ada bunga gitu. Racikan itu racikannya tuh pasti ada bunganya. Ini seperti yang Catom pegang ini, itu ada chamomile sama ada bunga telangnya. Lavender, chamomile dan bunga telang. Jadi kalau diseduh tuh warnanya biru. Jadi ini teman rasa Sweet Dream namanya, biru. Dan kalau kita diseduh memang biru ya, karena betul. Ada selain teh ada racian bunga
telang, kemudian chamomile dan juga lavender. Ya. Iya betul. Ini efeknya apa nih, manfaatnya? Kalau efek itu enaknya sih, aku saranin itu diminumnya tuh malam sebelum tidur, rileks bikin banget. nyenyak. Itu rileks banget. Jadi tidurnya juga akhirnya lebih nyenyak juga. Okay. Nah, terus jangan diminum sekarang loh Mas. Nanti malam aja ini. Oke, menarik. Selain varian yang tehnya ya, untuk teh, selain yang ini ada lagi? Ada, kita ada 5 varian teh. Ada 5 varian teh. Ada juga yang teh melati itu yang cita rasa Indonesia banget kan ya, kalau jasmine tea itu. Nah, itu tuh teh melatinya itu kita namain itu mystical weather. Di mana di situ tuh benar-benar ada bunga melati di situ. Jadi kalau diseduh tuh ada bunga melati yang bermekaran gitu. Terus juga kita ada Earl Grey lavender, itu yang best seller kita sebenarnya. Earl Grey lavender itu kemasannya warnanya ungu. Itu namanya Peaceful Mind. Terus ada juga, aku tuh kalau siang kan suka ngantuk kan. Terus rasanya kalau ngopi mulu juga kurang sehat karena aku nggak bisa kopi hitam. Jadi aku coba ini apa ya yang siang-siang bisa gantiin kopi. Nah, akhirnya aku ngeracik satu teh namanya Happy Thoughts. Itu tuh untuk siang, dimana isinya itu peppermint sama lemon. Jadi itu pedes, terus ada asemnya juga. Nah itu, jadi kalau siang gitu tuh enak banget, jadinya nggak ngantuk. Iya, menarik sekali kalau saya menilai apa yang dilakukan Mbak Numa itu nggak hanya mengeksplorasi rasa, tapi juga experience gitu ya, dan juga imajinasi ya. Ada narasi yang dikembangkan dari masing-masing produknya. Oke. Lalu ini juga saya lihat ada apa nih? Itu garlic juice. Wah, juice. iya, saya juga rutin mengkonsumsi jus bawang nih tiap hari. Mbak, boleh diceritain nih Mbak Numa produk-produk yang lainnya? Ini ada VCO ya ini, iya. Virgin Coconut Oil, ini lemon juice. Nah kembali ke yang tadi tuh, aku udah dikenalin sama teh, rasanya tuh masih kurang gitu. Kayaknya kalau produknya cuma berhenti di situ juga, dan kayak kalau produknya cuma berhenti di situ tuh kayak kurang gimana gitu, kurang greget, dan kayaknya belum tentu bisa nge-boost usaha kita untuk berkembang gitu. Akhirnya aku nyari yang lain, aku dapat petani lemon juga di Lembang, lalu aku kenalan lagi, minta dikenalin lagi. Itu dapat juga petani kelapa di Jogja. Nah, yang terakhir itu tuh ini garlic juice ini termasuk produk yang paling baru. Jadi awalnya itu juga aku sebenarnya ngelihat di e-commerce sih, ada yang jual jus bawang putih tunggal, yang mana aku kan harus rajin riset market ya, produk apa yang lagi tren di masyarakat, apa yang disuka, apa yang tidak disuka, itu kan aku harus rajin. Nah, salah satunya aku ngelihat si jus bawang putih tunggal itu, yang mana menurut aku aneh banget, masa bawang di jus gitu kan. Tapi aku baca khasiatnya, terus aku coba beli produknya, jujur aku nggak suka. Tapi aku mengakui memang ini manfaatnya bagus banget, karena bahan bakunya juga kan bagus semua untuk kesehatan gitu kan. Bawang putih tunggal itu bagus untuk jantung, buat kolesterol juga, jahe merah itu kan bagus semua ya. Terus ada cuka apel itu kan juga bagus untuk digest, dan lemon dan madu. Dan kalau dipikir semua bahan bakunya aku ada gitu. Lemon aku ada, madu aku ada. Kenapa tidak dikembangkan gitu untuk membuat produk itu? Akhirnya ya R&D berbulan-bulan, aku dapat akhirnya resep yang rasanya bisa diterima gitu. Jadi memang inovasi dan kreativitas itu nggak boleh berhenti ya. Betul. Dari tahun 2020 sampai sekarang 2024 ini sudah tadi teman rasa sudah mendengarkan sendiri, mencermati proses pertumbuhan bisnisnya dan pertumbuhan produknya. Dari satu produk aja rohani, kemudian crawling gitu ya, suppliernya juga demikian crawling, dari satu petani crawling ke vendor yang lain, ke petani yang lain. Nah, Mbak Numa sebagai seorang pebisnis, apa filosofi Mbak Numa dalam menjalankan untuk bisnis ini? Filosofinya apa?
filosofinya ya. Heeh. Selalu berusaha, jangan pernah menyerah sih. Jangan pernah menyerah. Mm-mm. Dan yang pasti juga kalau saya lihat tadi dari ceritanya juga kemudian aspek kemanfaatan ya. Iya betul. Nah. Dan pokoknya buka terus pintu-pintu baru deh. Iya. Dan kemudian tentunya dengan bertumbuhnya usaha ini juga kemudian memberdayakan di hulu Mm-mm. ya, para petani Betul. gitu ya. Dan mungkin juga ibu-ibu ya, para perempuan. Iya. Gimana tuh Mm-mm. ceritanya? Kalau para perempuan itu Mm-mm. kebanyakan kayak pemetik teh itu kan perempuan ya. Mm-mm. Itu yang yang kita manfaatkan. Terus kalau untuk pekerja di Jakarta sendiri, Mm-mm. itu rumah produksi kita itu full, semua timnya itu perempuan. Dari saya sendiri, kepala produksinya juga perempuan, dan staf-staf lainnya perempuan. Yang mana tuh kita di sini tuh mendukung satu sama lain gitu, harus support satu sama lain. Yang mana keadaan tiap orangnya juga berbeda gitu. Di rumah produksi saya tuh perempuan-perempuan dengan latar belakang yang berbeda semua. Ada yang seorang ibu, ada yang masih single, ada yang ada yang single mom juga. Jadi kita tuh harus memahami keadaan satu sama lain untuk akhirnya terbentuk tim yang solid gitu. Karena tim yang solid itu kunci segalanya. Betul. Tanpa tim yang solid kayaknya Blooming Seven gak akan nyampe sini sih. Dulu pada saat awal 2020 itu jumlah tenaga kerjanya berapa? Pada waktu itu hanya saya sendiri. Dan lalu waktu itu udah keteteran juga kan ya, sempat ngerasa keteteran. Akhirnya ambil satu. Dan itu bertahan sampai sekarang, dan saya angkat jadi kepala produksi, dan sekarang berkembang jadi ada 5 orang. Sampai sekarang 5 orang? Sampai sekarang ada 5 orang. Oke. Rumah produksinya di Jakarta Timur ya? Iya betul, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Lalu untuk izin edar, halal juga sudah certified? Sudah ya? BPOM juga kita sudah keluar. Itu banyak sekali sih yang bala bantuan untuk mencapai ke situ tuh. Jadi kayak bisnis ini tuh benar-benar untuk saya manfaatnya tuh selain menambah pendapatan itu kan ya udah lah ya gitu kan. Tapi ini banyak manfaat, kayak rasanya saya punya teman-teman baru, keluarga baru, yang mana tuh support system baru, yang mana semuanya tuh baku-membaku gitu. Dan saya menemukan banyak sekali kebaikan setelah saya memulai Blooming Seven gitu. Tadi sebelum mulai kita ngobrol-ngobrol katanya Mbak Numani juga aktif ikut kompetisi-kompetisi gitu ya? Iya. Bootcamp. Iya, betul. Boleh ceritain tuh. Nah, bootcamp apa aja yang udah diikutin? Jadi tahun lalu itu kan karena baru mulainya juga 2020 ya. Dan pada waktu itu kan saya blank banget, nggak tahu mulai usaha tuh harus dari mana. Kayak waktu itu saya udah punya produk nih, udah punya ini, saya geteng-geteng, saya ketemu orang dari supermarket mana, apa-apa saya hubungin satu-satu, mereka semua menolak karena kan nggak ada izin edarnya kan. Bahkan kayak bikin PIRT aja dulu saya tuh nggak tahu gimana caranya. Akhirnya pertama itu saya bingung harus kemana, mau nanya sama siapa juga bingung kan, nggak ada sekolahnya ya. Akhirnya saya dikenalin sama temen yang punya usaha, akhirnya dia menyarankan saya untuk join Jakpreneur. Nah dari situlah pintu-pintu untuk Blooming Seven tuh banyak terbuka gitu. Kayak untuk sertifikasi halal itu dipermudah, lalu juga untuk BPOM itu dibimbing, benar-benar dibimbing dari awal sampai akhir deh. Jadi yang tadinya saya bingung, nggak tahu arah, akhirnya itu kebuka semuanya. Dan dari situ juga saya mulai belajar tuh tahun lalu, oh ternyata banyak ya yang wirausaha bootcamp gitu tuh, banyak ya pengembangannya, banyak ya yang menyediakan itu secara gratis gitu ya untuk pengembangannya. Jadi akhirnya tahun ini saya pertama kali coba sebenarnya, dan yang saya coba itu dari Bank Indonesia. Programnya namanya Jawara. Nah ini sih sampai saat ini sih udah berjalan 2 kali bootcamp ya. Terus juga udah coachingnya juga udah membuka wawasan saya gitu. Ternyata tuh untuk membuat usaha tuh step-stepnya tuh harusnya seperti ini. Jadi saya bisa mundur ke belakang tuh untuk benerin apa-apa yang belum saya lakukan sebelumnya gitu.
salah satu kecerdasan yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan adalah adversity quotient. Itu adalah kecerdasan tahan banting gitu, resilient, to be resilient, untuk tangguh, tough gitu ya. Ditolak itu biasa gitu ya, Betul. gagal itu biasa, yang penting apa yang kita bisa pelajari dari kegagalan itu untuk menjadi lebih baik lagi. Iya, gitu ya Mbak betul. Numa.